Mari Ibu antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua ya. Sebelum kita masuki pembelajaran ke intinya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Mari kita berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selamat duduk kembali. Kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuannya adalah mengetahui jenis usaha bidang jasa dan mengetahui pariwisata yang ada di lingkungan tempat tinggal kita dan rasa tanggung jawab pada diri kita. Kita buka LKS-nya ya. Di situ ada teks bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem. Siapa yang mau membacakan teks bacaan tersebut? Sebelum membaca teks bacaan tersebut, kalian pernah kalau hari Minggu atau liburan ke jalan-jalan ke pantai atau ke gunung? Apakah kalian pernah? Pernah. Biasanya pergi kemana? Pantai. Itu termasuk pariwisata ya. Itu dapat menumbuhkan ekonomi di masyarakat tersebut, di daerahnya tersebut. Mari kita membaca teks bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem. Siapa yang mau membaca? Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng pegunungan Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asli. Fasilitas di daerah wisata Kali Adem, fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Ibu lanjutkan ya. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama pariwisata Kali Adem. Di situ selanjutnya ada yang menulis. Kalian bisa membacanya soalnya. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Di situ kan banyak usaha atau jasa ya. Maksudnya ada usaha pariwisata, usaha kayak perbankan, usaha pertanian dan lain sebagainya. Di situ ada soal di mana kamu tinggal. Apakah di daerahmu tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Dan bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Mari kalian jawab soal tersebut. Siapa yang sudah? Saya. Ya, silakan maju untuk membacakan jawabannya. 1. Di Jepara. 2. Ades. Di mana kamu tinggal? Di Jepara. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ada. Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Mbak Luna. Selanjutnya adalah jenis usaha bidang jasa. Dulu bacakan ya. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada pariwisata, antara lain adalah 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya ada hotel, villa, wisma, dan losmen. Dan yang kedua, usaha
cahaya mata atau souvenir. Ada kayak gelang, kalung atau gantungan kunci, dan ada gelas yang biasanya dibuat dengan tangannya sendiri atau karyanya sendiri. Yang ketiga, penyediaan jasa pemandu wisata atau tour guide. Biasanya kalau kalian liburan ke Jogja, ke Bali, atau ke perkebun atau ke pantai, biasanya kan ada tour guide-nya. Kalau di wisata yang Jawa, maksudnya di Yogyakarta atau di Bali, itu biasanya harus ada tour guide-nya. Kalau hanya gurunya sendiri yang memandu, biasanya tuh tidak diperbolehkan karena di situ sudah disediakan tour guide untuk menjelaskan wisata yang ada di Bali tersebut. Yang keempat, menyediakan jasa pariwisata dan transportasi. Biasanya itu adalah travel atau bis yang biasanya kita naiki untuk pergi ke wisata tersebut secara berkelompok, biasanya per kelas atau 2 kelas. Selanjutnya, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah penjualan. Mulai dari penjualan buah, makanan barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan dan kehidupan sehari-hari. Kalau kita jualan, contohnya Bu Guru jualan permen dan kalian beli, jadi Bu Guru tuh sebagai apa? Kalau Bu Guru yang jual, kalian yang beli, Bu Guru menjadi pedagang. Berarti kalau kalian yang beli, berarti kalian, contoh sedikit ya, contohnya ini ada bank. Jasa apa yang kita dapat kalau kita pergi ke bank? Kita dapat menabung dan dapat meningkatkan apa? Dapat menabungkan uang kita agar dapat tersimpan dengan rapi dan untuk memanajemen keuangan kita. Yang kedua adalah laundry. Jasa apa yang kita terima dari laundry tersebut? Mencuci baju atau mencuci boneka atau mencuci lain sebagainya. Karena kalau biasanya kalau orang yang sibuk atau orang yang selalu bekerja siang malam, biasanya banyak orang yang pergi ke laundry untuk mencucikan bajunya. Selanjutnya ada pariwisata, ini pantai ya. Apa yang kita terima dari pariwisata? Jasa pariwisata. Kita dapat melihat keindahan pantai dengan kita, kalau masuk biasanya kita membayar karcisnya. Tidak mungkin kita masuk tanpa ada karcis. Biasanya itu untuk membuat pantai itu lebih bagus, untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat tersebut. Biasanya di samping-samping pantai itu kan ada penjual. Biasanya itu daerahnya sendiri yang berjualan di situ. Yang terakhir ini ada rumah sakit. Jasa yang kita terima adalah perawat. Kalau kita sakit, biasanya kita pergi ke rumah sakit untuk dirawat atau cuma periksa saja. Kalau biasanya kalau penjual kan ada produksi, konsumsi kayak gitu kan. Kalian kan kalau yang beli, jadi kalian sebagai konsumen kayak gitu. Yang kenceng ya. Kalau kalian sebagai pembeli, kalian adalah konsumen.
kalau kalian sebagai pedagang, jadi kalian ya, jadi jenis usaha bidang jasa itu ada banyak ya. Ada dari pariwisata, penginapan, pemandu wisata, atau jasa pariwisata dan transportasi, dan ada juga antara penjual dan pembeli yang ada di pasar, di Indomaret, di swalayan, seperti itu ya. Selanjutnya di bawah itu ada soal. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Bu guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Siapa yang sudah dari kelompok berapa? 1. Ya, silakan maju. 1 orang saja untuk mewakili. 1. Menurutmu mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Karena ada yang ingin dicapai dan diraih orang tersebut, sehingga setiap orang akan melakukan usaha yang berbeda untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kalau kalian contohnya kalian sebagai konsumen atau kalian sebagai konsumsi atau kalian sebagai penjual atau pembeli, yang intinya kalian tuh harus bertanggung jawab apa yang atas kita kerjakan. Tidak boleh kita menganggap itu sepele. Kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab apapun itu yang kita kerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita kerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Bu guru kasih waktu 5 menit. Sudah apa belum? Sudah bisa dikumpulkan. Kita mengevaluasi pembelajaran hari ini ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Jenis usaha di bidang jasa. Terus mengetahui rasa tanggung jawab yang kita dapat. Contohnya saat kita beli barang atau kita penjual barang itu harus mempunyai tanggung jawab, harus benar-benar menepati apa yang kita peroleh. Soalnya biasanya kita tidak boleh bohong atau tidak boleh menaikkan harga dari jasa atau usaha yang kita jual, seperti itu ya. Sebelum mengakhiri, kalian nanti sampai rumah harus belajar terus, harus semangat, harus mengerjakan PR. Jangan sampai rumah main HP dan nonton TV ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu.